Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Pranita. Saya dari Universitas Mercubuana, cabang Riau Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan model bisnis yang sedang saya jalankan. Oke, kita mulai saja. Berikut adalah tim dari bisnis saya. Pertama adalah saya, Karen Pranita, sebagai leader dari Universitas Mercubuana, bertanggung jawab dalam semua proses. Yang berikutnya ada dari magang ke sana. Posisinya marketing dari Universitas Muhammadiyah, tugasnya menciptakan demand. Selanjutnya ada referensi ini sebagai sekretaris leader dari Universitas Insan Pembangunan, tugasnya membantu leader dalam semua proses. Terakhir ada Rafael dari manajemen strategi, Universitas Pamulang menciptakan strategi dalam proses bisnis. Dan di bawah ini merupakan dosen pengampu saya pada mata kuliah ini, yaitu Dr. Saifuddin MSc. Ini merupakan problem yang saya temukan dari masyarakat atau target pasar saya. Yang pertama, banyak orang yang mencari hadiah unik dan berbeda, seolah-olah dibuat sendiri karena kesannya akan lebih bagus. Jadi kerajinan yang saya buat ini, saya melihat banyak orang yang ingin mendapatkan suatu hadiah yang bagus dan unik. Yang kedua, ada beberapa orang yang ingin memberikan bunga pada teman terdekat, tapi bunga tersebut tuh lebih tahan lama. Jadi buat sebagai kenang-kenangan itu akan lebih berkesan. Yang ketiga, ada keluhan akan harga yang mahal untuk mendapatkan produk yang unik dan bagus, dan sulitnya mendapatkan produk yang unik dan bagus tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang sudah terus kita kasih bunga yang besar, itu kan pasti harganya akan lebih mahal, dan bunga itu pasti akan layu. Jadi dari masalah ini saya munculkan bakat bunga dari kertas, dari kain. Itu bisnis yang akan saya jalankan. Dan yang terakhir ada kurangnya lapangan kerja dan keuntungan memberikan penghasilan bagi mahasiswa atau masyarakat lainnya. Berikut contoh kasus mengapa saya membuat model bisnis dari sampah plastik. Ini merupakan kasus yang ada di Indonesia, bahwa sampah plastik kita itu merupakan penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Cina. Nah, dari sini kan saya juga bisa mengurangi produksi sampah plastik, bisa dijadikan pendapatan untuk mahasiswa yang sedang kuliah. Selanjutnya, ini merupakan solusi yang saya tawarkan dari masalah-masalah yang saya temukan. Pertama ada tas ini terbuat dari bungkus kopi. Yang kedua ini adalah scrapbooks, dan yang ini adalah bekas bunga. Biasanya kalau pesen tuh untuk wisuda, kalau yang ini untuk hadiah, dan ini untuk masak ibu. Nah, ini beberapa contoh produk yang saya buat. Ini merupakan scrapbook, ini scrapbox, lalu ini merupakan hiasan di dalamnya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini terbuat dari kertas, ini dari bungkus kopi. Ini merupakan target customer saya. 75% itu masyarakat, 25%-nya mahasiswa. Nah, masyarakat sekitar dan masyarakat luar daerah itu 75%, 20%-nya mahasiswa. Ini merupakan market sizing pada bisnis saya. Pertama, 60% untuk perajin atau awaders. Yang kedua ada kompetitor sebesar 30%, dan target pasar sebesar 10%. Kompetitor dan positioning ini pertama adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Plaza Makan, others. Nah, kenapa saya bisa bilang ini kompetitor? Nah, di Shopee itu banyak perajin yang menjual produk serupa dengan saya. Ini sih akan sangat sulit gitu kan, apalagi kalau misalnya kita baru bergabung dengan beberapa aplikasi online. Tentunya kita harus mencari rating, mulai dari penilaian customer. Itu akan sangat sulit sih kalau untuk awalan gitu kan. Makanya saya bisa sebut aplikasi ini merupakan kompetitor. Cuman mau gak mau, dari kemudahan yang disediakan oleh Shop itu bisa meningkatkan
bisnis kita. Ini model bisnis yang sedang saya jalankan. Saya menggunakan model bisnis Canvas karena ini merupakan model bisnis yang simple, efektif, dan efisien untuk usaha menengah ke bawah. Pertama itu ada key partners. Ini merupakan mitra usaha dalam bisnis kita, kayak supplier kita gitu. Ini key activities. Ini merupakan komponen-komponen kegiatan utama dalam bisnis kita. Ada value provision, customer relationship, customer segment, ada key resource, ada channels, ada cost structure, dan yang terakhir ada revenue stream. Untuk tahap awal pada milestone saya, yang pertama ruang usaha kecil, kemudian evaluasi dan implementasi. Kedua, penjualan yang meluas. Ketiga, produk yang dijual dibuat lebih bervariasi. Yang keempat, penambahan jenis kerajinan baru. Yang kelima, membuka toko online di aplikasi Shopee dan pangsa pasar meningkat dari sebelumnya. Ini tahap 5 masih saya jalankan. Ini merupakan funding list dan allocation. Model yang saya gunakan pertama ada bahan baku pokok senilainya 2 juta, bahan penolong 1 juta rupiah, alat tulis 250.000 rupiah, peralatan 550 rupiah, lain-lain 150.000 rupiah. Untuk bahan baku pokok ini beli senilai 2 juta rupiah itu udah cukup lumayan banyak, dan peralatannya pun bisa dipakai berulang kali. Jadi ini sangat murah namun bisa menghasilkan nilai jual yang tinggi. Ini merupakan marketing dan customer acquisition. Pertama ada kontak marketing, email marketing, social media, online shop, desain kreatif, request customer. Semua ini kita sediakan untuk kepuasan pelanggan, untuk mencari pelanggan. Kurang lebihnya ini untuk menarik sih, untuk bersaing dan bisnis yang serupa dengan produk kita. Dengan kemudahan ini mungkin pelanggan akan merasa puas dengan bisnis yang sedang saya jalankan. Ini merupakan kontak details usaha saya. Address-nya di Jalan Darah Singkawang 2, Blok A di nomor 94. Phone number-nya tersedia, email address tersedia, dan Instagram-nya tersedia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Kita sekarang berada di era normal. Semoga semuanya akan baik-baik saja. Tolong dibantu apa yang sedang pemerintah jalankan. Ya, tolong didukung sebagai mahasiswa. Tentunya kita harus berikan terbaik untuk Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.